Signal Radio. Signal Radio. Signal Radio. Signal Radio. Signal Radio is ready to appear and accompany your day. Don't forget on 91.4 FM. Hi. Welcome to Signal Radio 91.4 FM. Stay healthy, guys. Happy listening and keep enjoying. Let's go. 91,4 FM Sinyal Radio, finding your signal information on 91.4 FM. Halo Sobat Sinyal Sejati, selamat malam. Apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Senang banget rasanya Adisti di sini bisa hadir buat nemenin malam Jumat Sosisers. Tenang, Adisti bukan mau ngajak kalian buat horor-hororan ataupun buat galau-galauan. Tapi Adisti hadir di sini mau ngajak Sosisers buat sharing santai tapi serius mengenai pengalaman masuk PTN di program acara kesayangan kita, Bahasa Basi, Bahas Sana, Bahas Sini. Wah, bakal seru banget kan? Nah, selama beberapa menit ke depan, Adisti bakal ditemenin sama Sosisers yang sudah terpilih nih. So, buat Sosisers lain yang merasa relate dengan segmen kali ini, kalian wajib banget dengerin sesi ini sampai habis ya. Oke, let's move to the next session. Hai Sosisers, kembali lagi sama Adisti masih di Sinyal Radio 91,4 FM. Oke Sosisers, sekarang ini kita hidup di era yang jenjang pendidikan itu sangat diperhatikan loh. Ibarat kalau jenjang pendidikan kamu rendah, ya buat cari kerja pun susah. Tapi kalau kamu punya skill khusus yang mumpuni, setidaknya masih aman dong. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan, kuliah atau perguruan tinggi menjadi jenjang pendidikan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat, terutama bagi para remaja. Sebab kuliah itu sudah menjadi jenjang yang paling penting yang harus dicapai oleh pelajar. Ditambah lagi masuk perguruan tinggi itu terbilang sulit loh. Maka dari itu, Adisti di sini mau ajak kalian untuk sharing pengalaman masuk perguruan tinggi. Eits, sharingnya bukan sama Adisti aja loh, tapi di sini Adisti udah undang 3 narasumber hebat dan tentunya sudah berpengalaman melewati masa masuk perguruan tinggi jalur SNMPTN dan SBMPTN. Di sini udah ada Kak Hana, Kak Firda, dan Kak Syafiq. Halo kakak-kakak semua, kenalin diri dong ke Sosisers Kak. Pertama kita mau kenalan sama Kak Hana. Halo Kak Disti, kenalin nama gue Hanaleda Risti, mahasiswa ilmu komunikasi semester 5 di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hai Kak Hana, dan selanjutnya kita mau kenalan sama Kak Syafiq. Halo, kenalin nama gue Syafiq dari Prodi Ilmu Komunikasi Singapura Bangsa Karawang, dan sekarang lagi semester 5. Oke, hai Kak Syafiq, sama ya semester 5. Terus yang terakhir Kak Firda nih. Halo Kak Disti, kenalin gue Firda Nurfajria Putri. Gue juga sama mahasiswa semester 5 Ilmu Komunikasi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, hai Kak Firda. Karena tadi kita udah kenalan dengan sobat sinyal yang ada di sini, gue mau langsung lempar pertanyaan pertama aja nih. Pertanyaan pertama buat Kak Syafiq deh. Menurut Kak Syafiq sendiri, apa sih motivasi atau keuntungan dari kuliah? Oke, jadi menurut gue dari awal sebelum mutusin buat masuk PTN tuh kita harus punya gambaran dulu nih, kayak jurusan dan prodi apa yang bakal kita ambil. Kalau udah yakin sama pilihannya, jadiin pilihan itu sebagai target yang harus lu capai. Ya mirip kayak pendorong diri lu sendiri. Selain itu biasanya sih harapan orang tua tuh bisa jadi motivasi juga, karena kita kan ya gak mau dong ngecewain orang tua. Oke, bagus banget tuh motivasinya. Nah, selain itu nih, ada gak sih motivasi lain yang sesuai sama pengalaman Kak Syafiq? Ada sih ada. Jadi gue sendiri ada motivasi yang benar-benar bikin gue terdorong. Jadi pas gue SMA bisa dibilang gue tuh termasuk pelajar yang malas, tapi menurut gue ya masih batas wajar lah malasnya. Nah karena itu anak-anak kelas gue tuh jadi memandang gue agak kurang di pelajaran, dan mereka menganggap gue kurang bisa dianalin. Tapi ya itu gak benar. Gue tuh cepet ngerti juga kalau dijelasin, dan selain itu pas ujian nilai-nilai gue lumayan bagus juga.
Karena itu pas di SBMPTN gue bertekad buat ngebuktiin kalau persepsi mereka tentang gue tuh salah. Dan alhamdulillahnya bener. Di kelas gue tuh yang keterima SBMPTN cuma gue dan satu orang lagi yang biasanya dapat ranking 1. Ih, keren banget ya. Terus kalau tujuannya sendiri itu apa, Kak? Kalau tujuan gue sendiri sih udah pasti buat memperluas pengetahuan sama wawasan kita. Karena pada dasarnya kemampuan berpikir nanti setelah kita menjadi mahasiswa itu bakal terus diasah. Selama kita kuliah juga, dari situ juga pastinya kita bakal dapat banyak banget wawasan dari kegiatan-kegiatan yang ada di luar jam kuliah. Misalnya kayak nongkrong bareng temen nih, kita juga pasti sambil sharing-sharing pengalaman kan. Dari gue sih segitu aja. Betul banget. Karena wawasan itu bisa kita dapetin dari mana aja ya kan. Bener banget Kak Adisti. Bagus banget nih buat sosisters yang ada di rumah. Bisa banget motivasi dan tujuan dari Kak Syafiq tadi buat dijadiin patokan atau arahan juga buat kalian yang lagi mau masuk PTN sekarang. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Gue mau lanjutin pertanyaan kedua gue. Pertanyaan kedua gue mau gue tujuin buat Kak Hana. Nah, pertanyaannya itu, menurut Kak Hana sendiri, cara apa sih yang dilakuin sama Kak Hana dalam mencapai keberhasilan masuk PTN melalui jalur SNMPTN ataupun SBMPTN? Baik, kalau menurut gua cara yang paling penting kalau kita mau kuliah lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN tuh kita harus tahu nih indeks sekolah kita sih, kayak akreditasi sekolah kita apa, prestasi alumni kita, di sekolah kita itu di perguruan tinggi yang terkait apa, terus nilai SNMPTN atau SBMPTN yang diterima sebelumnya itu berapa. Nah, itu semua bisa kita jadiin patokan buat milih kampus dan jurusan yang kita pilih. Cuma sebelum itu, make sure dulu buat kita untuk kontrol dan pertahani nilai rata-rata rapot kita semasa sekolah, terutama buat yang mau masuk lewat jalur SNPTN. Dan gak cuma itu, yang terpenting lagi adalah kita harus tahu saingan kita itu siapa aja. Kalau dirasa kita punya saingan di jurusan yang sama, terus nilai dan kemampuan mereka lebih oke dan daya tampung atau kuota di jurusan itu gak banyak, mendingan kita cari jurusan lain atau kampus lain. Iya ya, itu bener banget Kak Hana. Karena memang sesuatu yang dipaksakan itu gak baik gak sih? Nah terus nih Kak, kalau misalnya yang gagal SNMPTN, menurut Kak Hana apa sih yang harus mereka lakukan buat mempersiapkan masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SBMPTN? Dan buat yang gagal itu kita jangan langsung menyerah, karena kita juga masih ada satu tahap yaitu di SBMPTN, di mana kita ini harus mulai untuk melatih diri mengerjakan soal-soal seperti tes akademik yaitu Saintek atau Sosum sesuai jurusan mana yang akan kalian ambil untuk bisa lolos di tes SBMPTN. Dan intinya mungkin ya saran dari gua sendiri, masuklah jurusan yang memang lu bisa minati sesuai passion lu. Kalau lu masuk jurusan karena gengsi atau ego diri sendiri tapi itu bukan passion lu, itu bakal bikin lu merasa gagal dalam milih jurusan nantinya. Wah bener banget nih buat sosisers yang ada di rumah. Jangan lupa ya sambil dengerin ini, sambil kalian catat juga poin-poin penting dan nilai-nilai yang udah disampaikan sama dua narasumber kita. Oke sosisers, kalau gitu nantikan pembahasan selanjutnya setelah pesan berikut ini ya. Let's go! Seiko Chicken Katsu, Makanan and Daranku. It's all about good taste. Wah, jadi ngiler banget nih abis lihat iklan tadi. Buat sosisers jangan lupa beli ya Seiko Chicken Katsu di 0858 8503 4282 atau ke Instagramnya di jajananseiko.id. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pertanyaan ketiga, yaitu untuk Kak Firda. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apakah jurusan yang dipilih sama Kak Firda itu menjadi tujuan hidup Kak Firda sendiri? Mungkin jawaban setiap orang akan berbeda-beda ya Kak. Tapi kalau dari gue pribadi sih enggak juga. Ini pengalaman pribadi gue ya. Jujur, ilmu komunikasi itu bukan jurusan yang gue mau. Oh gitu, emang jurusan yang lo mau tuh tadinya apa sih? Awal banget gue tuh pengen masuk prodi hubungan masyarakat.
di universitas. Awal banget gue pengen masuk prodi hubungan masyarakat kak di Unpad. Tapi dari keluarga gue, terutama dari nyokap gue ya, gak izinin gue untuk kuliah jauh gitu. Nah sedangkan universitas negeri yang deket sama Bekasi ya cuma Unsika, UNJ, atau UI. Terus kenapa lo maunya ngambil humas? Karena menurut gue ya, humas itu prospek kerjanya luas dan sesuai sama skill gue. Ya kalau untuk univnya gue ngambil Unsika sama UNJ. Soalnya kan gue itu ikut jalur SBMPTN ya. Jadi yang kira-kira memungkinkan aja. Nah kalau di Unsika gue ambil ilmu komunikasi. Kalau UNJ gue ambil manajemen. Gak nyambung ya? Gak apa-apa. Sebenarnya di UNJ tuh ada kak prodi humas tapi D3. Sedangkan gue maunya S1. Oh gitu. Nah terus apa sih yang ngebuat lo akhirnya memutuskan buat ambil ilmu komunikasi? Awalnya sih gue kan gak tahu ya tentang ilmu komunikasi. Tapi akhirnya gue mencari tahu lah tuh ilmu komunikasi itu apa sih, pelajarannya apa aja, terus prospek kerjanya kayak gimana. Dan ternyata bisa dibilang 11-12 lah sama humas. Tapi kalau yang manajemen UNJ kenapa gue milih itu? Ya nggak tahu, karena gue iseng aja milih itu. Sebenarnya ada ilmu komunikasi di UNJ, tapi dia belum ada akreditasinya. Makanya gue nggak mau deh. Intinya pengalaman gue sendiri nih ya, jurusan yang dipilih di awal tuh bukan menjadi tujuan hidup gue. Tapi seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, mulai tertata lah kalau jurusan ilmu komunikasi ini sekarang menjadi tujuan hidup gue. Karena yang emang udah dapetnya jurusan itu udah semester 5 pula lagi. Salut banget sih sama Kak Firda yang bisa tahu potensi yang ada di diri Kak Firda sendiri gitu ya. Oke Sosisers, kalau gitu tadi kita udah nanya ke Kak Hana, ke Kak Syafiq, dan ke Kak Firda tentang pengalaman-pengalaman mereka. Nah mungkin nih dari sobat-sobat sinyal yang ada di sini, apakah ada yang mau kasih tips and triknya buat masuk PTN? Kalau misalnya ada, kalian boleh langsung ngomong aja, oke? Iya dong, boleh. Boleh dong. Pasti boleh dong. Oke, jadi dari diri gue sendiri sih, yang pertama itu kenali dan pahami diri sendiri. Maksud dari mengenal dan memahami ini, ngerti kelebihan sama kekurangan yang ada di diri kita sendiri. Dari hal ini kita jadi bisa punya patokan gitu dalam memilih jurusan kuliah yang tepat. Itu dari gue sih. Kalau dari gue nih ya, tentuin pilihan jurusan yang diinginin sama kalian dari jauh-jauh hari gitu. Kayak misalnya kalian harus tahu skill kalian itu kayak gimana. Terus kalian mampunya di jurusan apa, jurusan yang kira-kira kalian suka itu apa. Itu harus ditentuin dari jauh-jauh hari. Gue yakin deh itu bakal ngebuat kalian lebih fokus belajar selama di sekolah maupun nanti mau masuk SBMPTN. Dan kalau tips and trick dari gua, yaitu tentukan jalur masuk pilihan untuk memperoleh PTN. Karena setiap tahunnya ini kan ada 3 jalur masuk PTN yang bisa dipilih oleh mahasiswa nih, calon mahasiswa, yakni lewat SNPTN, SBMPTN, dan yang terakhir itu jalur mandiri. Biasanya kalau jalur SNMPTN dan SBMPTN menjadi incaran banyak calon mahasiswa nih. Sebab karena kedua jalur itu mempunyai porsi biaya kuliah yang lebih rendah dibanding dengan jalur mandiri. Jika memilih jalur SNPTN, maka kamu harus mempertahankan nilai rapor di posisi yang baik sejak semester 1. Lalu strategi masuk PTN di jalur SNMPTN juga memperhitungkan nilai mata pelajaran tertentu sesuai dengan jurusan yang dipilih nantinya. Jadi jika jurusan kuliah kamu sudah ditentukan sejak semester 1, maka nilai pelajaran itu harus dipertahankan sampai semester 5. Dengan begitu, peluang kamu lolos lewat jalur SNMPTN terbuka lebar. Dan ketika calon mahasiswa terpilih jalur SBMPTN karena gagal di jalur SNPTN, maka kalian harus rajin belajar demi menyiapkan ujian tulisan berbasis komputer atau UTBK dan mengikuti tryout. Mungkin itu saja.
Wow, tips and triknya bener-bener bagus dan bakal kepake banget sih. Oh iya, satu lagi nih, tips and trik yang terakhir dari gue adalah usaha maksimal dengan doa dan tawakal. Karena usaha yang maksimal apabila tidak dibarengi dengan doa dan tawakal, maka akan menjadi sia-sia. Buat bisa masuk ke PTN, maka lo harus bisa berusaha dengan maksimal disertai dengan doa dan juga berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Dengan begitu, lo juga akan bersyukur dan jauh dari kesombongan saat diterima dan dihindari dari keputusasaan kalau nggak diterima. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Syafiq, Kak Hana, dan Kak Firda yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing santai di segmen basa-basi kali ini. Oke Sosisers, nggak kerasa ya, udah 10 menit lebih gue nemenin malam Jumat kalian. Terima kasih banyak buat Sosisers yang udah stay tune juga nemenin dan dengerin gue dan ngeramein juga sesi kali ini. Terima kasih juga buat narasumber yang udah ngeluangin waktunya dan cerita tentang pengalamannya. Semoga dari cerita yang udah narasumber sampaikan tadi bisa buat referensi dan pelajaran buat Sosisers kalian. Oh iya, buat Sosisers yang mau berbagi pengalamannya juga bisa DM ke Instagram kita di @sinyalradio_914 atau ke email sinyalradio di @gmail.com. Oke Sosisers, gue pamit undur diri. Don't forget to priority your happiness. See you next time and peace out. Bye-bye, see you in the next time. Stay peace and love from Signal 91.4 FM. Signal Radio. Signal Radio. Signal Radio. Signal Radio. Signal Radio is ready to appear and accompany your day. Don't forget on 91.4 FM. Hi. Welcome to Signal Radio 91.4 FM. Stay healthy, guys. Happy listening and keep enjoying. Let's go. .4 FM Sinyal Radio. Finding your signal information on 91.4 FM. Halo Sobat Sinyal Sejati, selamat malam. Apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Senang banget rasanya Firda bisa hadir buat nemenin malam Jumat Sosisers. Tenang, Firda bukan mau ngajak kalian buat horor-hororan ataupun buat galau-galauan. Tapi Firda hadir di sini mau ngajak Sosisers buat sharing santai tapi serius mengenai insecurity dalam hal fisik maupun kecantikan di program acara kesayangan kita, Basa Basi. Bahas sana, bahas sini. Wah, bakal seru banget kan? Nah, selama beberapa menit ke depan, Firda bakal ditemenin nih sama Sosisers yang sudah terpilih. So, buat Sosisers yang lain yang merasa relate dengan segmen kali ini, kalian wajib banget dengerin sesi ini sampai habis. Oke, let's move to the next session. Signal in your area. Let's move to the next session. Hai Sosisers. Kembali lagi nih sama Firda masih di Sinyal Radio 91.4 FM. Oke Sosisers, kecantikan, kekayaan, keahlian itu memiliki standarnya masing-masing. Dan di dalam standar itu pun pasti ada kelebihan juga kekurangannya. Nah, dari semua itu, pasti kalian pernah dong yang namanya insecure. Maka dari itu, Firda mau sharing-sharing nih ke kalian tentang insecure dalam hal fisik dan kecantikan. Tapi Firda nggak sendirian. Di sini Firda udah ada 3 narasumber yang nantinya akan share ke kalian dan kasih tips and trick ke Sosisers yang ada di rumah. Halo Kak Adis, Kak Hana, Kak Syafiq. Boleh dong Kak, sapa-sapa sobat sinyal kita. Hai Sosisers, kenalin gue Adisti. Halo Sosisers, kenalin nama gue Hana. Dan halo, gue Syafiq. Halo semuanya. Wah Sosisers, ini kakaknya cantik-cantik dan ganteng loh.
Oke deh, kita langsung aja nih ya, tanya-tanya ke kakak yang ada di sini. Oke, pertanyaan pertama dari gua gini nih kak. Kalian pernah gak sih ngerasain sama yang namanya insecure, khususnya dalam hal fisik atau kecantikan? Kalau gue pribadi sih pasti pernah ya. Kalau gue ngerasanya insecure karena gue punya gummy smile. Jadi dari dulu tuh gue jarang banget buat nyengir lebar. Karena kalau gue nyengir lebar tuh kayak gummy smile gue kelihatan banget gitu. Nah kalau ketawa bareng juga biasanya selalu gue tutupin pakai tangan. Cuma sekarang sih udah biasa aja ya. Udah lebih bisa terima dan nganggap bahwa gummy smile yang gue punya itu jadi suatu keunikan. Nah selain itu paling standar karena bobot badan gak sih? Dulu gue SMP dan SMA tuh gembrot. Jadi kalau suka sama orang tuh ya jarang banget aja gitu buat disukain balik. Ditambah dulu juga gue belum kenal yang namanya skincare dan make up. Jadi masih murni apa adanya. Iya sih ya kak, kalau membahas tentang berat badan itu pasti untuk cewek sensitif banget, ya enggak? Kalau dari Kak Hana gimana nih? Karena kan sesama cewek lah ya. Jelas pernah dong kak, bahkan hampir semua orang di dunia ini pasti punya hak dong untuk insecure ya kan, apalagi soal fisik. Kalau dilihat dari tadi yang Kak Disti bilang nih soal berat badan, gue juga pernah ngerasain hal yang sama. Terus juga gue sendiri juga pernah ngerasain namanya body issue, ngebandingin diri sendiri dengan orang lain, yang akibatnya juga mempengaruhi kepercayaan diri gue sendiri tentunya. Gue sendiri juga ngerasain gitu ya insecure tentang berat badan, penampilan, tentang yang ngerasa gue tuh nggak bisa gitu percaya diri gitu, apalagi untuk tampil di hadapan banyak orang gitu, bahkan malu untuk menunjukkan diri sebelumnya. Tapi mulai dari situ gue juga selalu berusaha untuk menerima diri gue dari rasa insecure yang sering gue pikirin gitu. Bahkan gue selalu berpikir apa yang gue punya sekarang, tangan, kaki, kepala, dan semua yang ada di tubuh gue ini adalah gift atau anugerah pemberian dari Tuhan yang harus gue jalani dan gue syukuri. Oh, kurang lebih mirip lah ya kak sama apa yang Kak Adis bilang tadi. Dan mungkin tadi Kak Hana punya beberapa perbedaan dalam hal insecurity-nya. Nah, sekarang nih kita mau denger pengalaman insecurity dari kakak ganteng nih, salah satu narasumber kita yang paling ganteng karena cowok sendiri. Halo Kak Sapik, boleh dong Kak sharing-sharing tentang pengalaman insecurity-nya? Ya pasti pernah ngerasa insecure tuh ya, yang namanya juga manusia kan. Pasti punya banyak kekurangan, tapi dengan segala kelebihan juga. Tapi yang paling bikin insecure tuh menurut pengalaman pribadi gue, gara-gara dulu pas kena razia rambut tuh pas gue baru masuk SMA. Nah gue dibutakin tuh. Masalahnya yang razia tuh guru, jadi mau gak mau harus dipotong kan. Pas gue ngaca, aduh itu pertama kalinya gue lihat penampilan gue botak. Karena kalian tahu kan rambut itu banyak yang bilang mahkotanya cowok, jadi ngaruh banget ke penampilannya. Nah waktu itu setelah dibotak, gue tuh istirahat ke kantin, terus ada yang teriakin, "Weh, lihat ada lampu taman berjalan." Dari situ gue langsung pakai topi terus karena ya nggak ngerasa percaya diri. Dibilang gitu sama orang asing yang nggak mengenal gue sama sekali. Baik. Nah, kan kakak-kakaknya udah sharing nih tentang pengalaman insecure-nya. Biasanya kalau kalian lagi di fase itu, hal apa sih yang kalian lakuin? Ya untuk ngehilangin atau minimal mengurangi rasa insecure itu. Boleh nih dari Kak Adis dulu. Oke, jadi ya kalau dulu pas gue lagi ngalaminnya banget tuh gue pasti bakal diem dan nutup diri sih. Nutup dirinya tuh biar gue sedikit lebih tenang dan bisa nerima diri gue aja gitu. Nah, nutup dirinya tuh kayak lebih milih sendiri dan gak mau ngaca. Karena kalau ngaca tuh kayak langsung ngerasa malu banget gitu loh ngeliat diri sendiri. Nah nanti pas di rumah itu baru deh nanya sama diri sendiri kayak, kamu tuh mau berubah gak sih gitu sih paling. Oke gitu ya kalau dari Kak Adisti. Kita lanjut ke Kak Sapik dulu deh, boleh? Gimana nih Kak? Kalau dulu sih karena malu nih gue botak, gue nutupin itu dengan cara pakai topi kemana-mana ya. Ya seenggaknya hal itu bikin gue ngerasa lebih pede. Hitung-hitung sambil nunggu rambutnya panjang lagi. Kalau soal omongan yang
kadang nusuk itu walaupun konteksnya bercandaan, intinya selagi lu nyaman sama diri lu sendiri, ya jalanin aja tanpa peduliin omongan orang yang bikin lu gak nyaman. Udah sih itu aja kalau dari gue. Oke Kak Sapik. Sekarang langsung aja nih ke Kak Hana. Gimana Kak Hana? Oke, kalau gua sih ya biasanya ketika sudah merasa insecure, gua berusaha menepis opini-opini yang bisa membunuh diri sendiri gitu. Kayak gue juga sama kayak Adis ya, dengan tadi menutupi diri sampai gue bisa berdamai lagi sama diri sendiri. Kayak gue selalu meyakinkan pada diri sendiri bahwa tiap orang tuh pasti punya proses perjalanan untuk mencari jati dirinya sendiri ya kan. Bahkan sampai sekarang gue nggak pernah merasa diri gue tuh orang yang luar biasa gitu, yang menjadi cantik yang gue inginkan dan sempurna dari sebelumnya. Kadang melihat standar wanita di luar sana yang indah, berparas menawan, bikin gue tuh kayak selalu mikir, kok bisa ya dia secantik itu, sedangkan gue gini-gini aja. Nah itu tuh yang bisa menimbulkan opini-opini dari diri gue sendiri yang bisa bikin gue down. Jadi gue selalu tanamkan dalam diri gue, ayo lu bisa menjadi diri lu yang baik. Jadi tidak perlu lu harus menunjukkan penampilan yang sempurna, karena merasa cantik itu ketika diri lu merasa bahagia dengan diri lu sendiri. Wah, gue setuju nih sama pendapatnya Kak Hana. Sama Kak Sapik dan Kak Adis juga gue setuju. Gue juga mau nambahin gimana gue menghadapi hal insecure itu. Bukan menghadapi sih, kayak meminimalisir untuk menghilangi rasa insecure itu. Kalau gue nih ya, tipikal yang tahu kalau gue lagi insecure, diri ini tuh berusaha buat ngalihin ke hal yang bikin gue happy dan lupa sama hal itu. Dan tiap lagi ngerasa insecure, gue juga selalu bilang ke diri gue sendiri. Contohnya gini ya, Fir, cantik itu gak harus dari luar, cantik dari dalam itu lebih bersinar loh. Harus cinta ke diri sendiri ya Fir. Terus semangat, terus berkembang. Ingat, dunia itu kejam, karena yang cantik di luar itu selalu diutamain. Jadi harus tetap mikirin ya Fir, perlahan aja, gak apa-apa kok. Kata-kata itu yang selalu gue lakuin tiap gue lagi di fase-fase insecure. Dan itu sangat bekerja banget buat gue. Mungkin kalian-kalian nih, Sosisers, punya kata-kata yang menurut kalian sangat memotivasi ketika kalian lagi di masa insecure. Boleh banget kalian komen di YouTube kita di bawah. Nah, kalau yang tadi itu kan pengalaman ya, maksudnya udah terjadi gitu. Kalau sekarang kira-kira kalian masih ngerasa insecure gak sih? Atau malah udah berdamai sama keadaan? Kali ini aku mau tahu pendapatnya Kak Hana deh. Silakan Kak Hana. Oke, Kak Firda terima kasih ya. Mungkin kalau ditanya sekarang masih ngerasain insecure atau enggak sih, mungkin dari diri gue udah gak terlalu mikirin, karena gue udah bisa percaya diri untuk nunjukin diri gue seperti apa, dan udah gak peduli dan bodo amat orang mau mandang fisik gue gimana, karena gue ya ini diri gue gitu. Kalau ikutin standar sosial orang-orang di luar sana itu makin ngebuat diri kita gak berkembang dan selalu nimbun opini-opini yang bikin kita down. Jadi sekarang gue selalu mikir orang sekitar yang mau nerima gue, itu gue udah bersyukur banget, dan gue udah berdamai sama rasa insecure gue, karena balik lagi ini adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk gue jalani. Jadi berhenti untuk lihat kurangnya dan cari hal lain untuk bisa membuatmu cantik, karena untuk jadi cantik tidak selalu tentang apa yang terlihat. Wah, mantep banget, keren. Oke, sekarang kita ke Kak Sapik. Ayo Kak, gimana nih Kak? Kalau sekarang sih mungkin bisa dibilang gue udah berdamai sama keadaan ya. Jarang ngerasa insecure juga gitu. Kayak lagi ada di fase dimana gak peduli sama omongan-omongan orang, terutama soal fisik ya, karena males aja gitu. Kalau ditanggepin ya kayak cuma bakal buang-buang waktu. Sekarang sih gue pribadi lebih nerima diri gue apa adanya. Ya kayak yang gue bilang tadi, selagi nyaman sama diri lu yang kayak sekarang, ya udah gitu, jalanin aja. Kayak percaya diri dan pede dengan segala kekurangan. Wah, gak kalah keren juga nih Kak Sapik. Oke, yang terakhir dari Kak Adis, aku mau denger nih Kak, boleh dong Kak?
Kalau gue sih sekarang ya tentunya udah berdamai dong ya, jelas. Karena sekarang juga kan gue ngerasa lebih bisa ngerawat diri, jadi bisa ngerasa lebih percaya diri aja gitu. Lagian karena sekarang juga umur kan udah lewat dari 20 ya. Jadi sekarang bisa berpikir lebih baik lagi kalau manusia itu ya memang gak ada yang sempurna. Tinggal kitanya aja yang mau berusaha untuk rawat diri kita sendiri dan bisa tahu kelebihan dari kita sendiri. Gitu sih paling. Wah, kali ini narasumber kita keren-keren banget guys. Mudah-mudahan Sosisers mendapat pelajaran, hikmah dari semua pendapat-pendapat serta pengalaman dari ketiga narasumber kita. Lanjut, yang terakhir aku mau minta nih tips and trick dari kakak sekalian mengenai insecurity ini. Oke, jadi mulai dari gua dulu aja kali ya. Jadi menurut gua nih ya, kekurangan itu nggak selalu berdampak buruk kok. Ada beberapa situasi di mana dengan adanya kekurangan kita jadi termotivasi juga buat ngerubah kekurangan tersebut jadi kelebihan kita. Nah, kalau gue sendiri setuju nih ya sama Kak Safik soal tips and trick mengatasi rasa insecure, karena tiap manusia itu pasti punya kekurangan, tapi gak selalu kurang juga kok, pasti ada kelebihannya juga. Daripada ngabisin waktu buat mikirin kurangnya diri kita sendiri di mata orang lain, lebih baik kita fokus buat ngembangin kelebihan kita. Selain dua hal tadi, kita juga harus cinta sama diri kita sendiri dong. Karena kadang saat kita lagi ada di fase dimana kita nyalain diri sendiri karena kekurangan, itu kalau bisa jauh-jauhin deh pikiran kayak gitu. Jadi kalian tuh harus pede dengan segala kekurangan yang kalian miliki. Oke, Kak Hana sama Kak Sapik sudah memberikan tips and trick yang sangat bagus. Kali ini gimana nih, Kak Adis mau nambahin gak? Mau dong, gue mau nambahin dikit aja. Gue setuju banget sama yang dibilang sama Hana tadi, kalau kita harus banget mencintai dan menerima diri kita sendiri. Karena ya kalau kitanya aja gak punya rasa cinta sama diri sendiri, gimana kita bisa cinta sama orang lain gitu kan. Terus paling juga kita juga harus bisa memaksimalkan suatu kelebihan yang kita miliki. Benar kata Kak Syafiq tadi, kita gak boleh fokus sama kekurangan yang kita punya, justru kita harus fokus sama kelebihan yang kita punya. Ibaratnya kalau kita ngerasa kurang cantik tapi kita pintar, ya kita harus banget tonjolin kepintaran kita. Nah dari situ pasti inner beauty kita akan muncul dengan sendirinya. Terus juga kita dilarang keras buat membandingkan diri kita dengan orang lain, sama kayak apa yang Kak Hana tadi bilang. Baik lagi ya, karena kalau manusia itu semuanya berbeda dan semuanya gak ada yang sempurna. Kita juga harus sadar kalau di dunia ini banyak orang yang sayang sama kita. Dan tentunya buat kita semua dan Sosisers yang ada di rumah, kita tuh harus banget lebih merasa bersyukur atas nikmat dan anugerah dari Tuhan untuk kita. Gitu aja sih dari gue. Wah, mantep banget nih. Oke Sosisers, gak kerasa ya udah lebih dari 10 menit Firda nemenin malam Jumat kalian. Terima kasih banyak buat Sosisers yang udah stay tune nemenin juga dengerin Firda di sesi kali ini. Thank you juga nih buat ketiga narasumber kita, Kak Adis, Kak Sapik, dan Kak Hana yang udah ngeluangin waktunya dan cerita tentang pengalamannya. Semoga dari cerita yang udah kakak-kakak ini sampein tadi bisa buat jadi referensi dan pelajaran buat Sosisers sekalian. Oh iya, buat Sosisers yang mau berbagi pengalamannya juga bisa loh DM ke Instagram kita di @sinyalradio_914 atau ke email kita di sinyalradio@gmail.com. Oke Sosisers, Firda pamit undur diri. Don't forget to priority your happiness. See you next time and peace out. Bye-bye, see you in the next time. Stay peace and love from Signal 91.4 FM. Signal Radio. Signal Radio. Signal Radio. Signal Radio. Signal Radio is ready to appear and accompany your day. Don't forget on 91.4 FM. Hi. Welcome to Signal Radio 91.4 FM. Stay healthy, guys. Happy listening and keep enjoying. Let's go.
91,4 FM Sinyal Radio, finding your signal information on 91.4 FM. Halo Sobat Sinyal Sejati, selamat malam, apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Seneng banget rasanya gua Muhammad Syafiq bisa hadir buat nemenin malam Jumat Sosisers. Tenang, gua bukan mau ngajak kalian buat horor-hororan ataupun buat galau-galauan. Tapi gue hadir di sini mau ngajak Sosisers buat sharing santai tapi serius mengenai privilege atau good looking di program acara kesayangan kita, yaitu Bahasa Basi, bahasana bahas ini. Wah, bakal seru banget kan? Nah, selama beberapa menit ke depan gue bakal ditemenin sama Sosisers yang udah terpilih nih. So, buat Sosisers yang lain yang merasa relate dengan segmen kali ini, wajib banget dengerin sesi ini sampai selesai ya. Oke, let's move to the next session. Signal in your area. Let's move to the next session. Hai Sosisers, kembali lagi sama gua Muhammad Syafiq, masih di Sinyal Radio 91,4 FM. Oke Sosisers, setiap manusia pasti memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lain ya. Keistimewaan itu mencakup banyak hal, seperti misalnya kecantikan yang kita miliki yang didambakan oleh orang sekitar. Lalu kita berasal dari keluarga yang sangat-sangat berkecukupan atau dari keluarga yang terpandang, sehingga orang-orang di sekitar kita menganggap diri kita ini istimewa. Jadi diperlakukan secara beda. Nah, kali ini gue mau sharing-sharing lagi nih ke kalian tentang privilege atau good looking. Tapi gue nggak sendiri di sini. Gue udah ditemenin 3 narasumber yang nantinya akan share dan kasih tip and tricks ke Sosisers sekalian. Halo Kak Adis, Kak Hana, dan Kak Firda. Boleh dong kakak sapa-sapa dulu nih sobat sinyal kita. Halo Kak, gue Firda. Halo, gue Adisti. Halo, gue Hana. Kali ini narasumber kita nih cewek semua loh Sosisers. Oke deh, kita langsung aja nih ke sesi tanya jawab ke kakak-kakak yang cantik ini. Tapi sebelumnya gue mau jelasin sedikit dulu nih tentang privilege buat yang belum tahu. Biar gue kasih tahu nih. Jadi privilege itu adalah suatu kelebihan yang hanya dimiliki oleh suatu orang atau kelompok. Jadi kayak kesempatan istimewa untuk melakukan hal yang menyenangkan. Oke, udah paham kan sekarang? Gue mau nanya nih ke Sosisers yang udah ada di depan gue. Pertanyaan pertama, gimana nih pandangan kalian ketika punya kehidupan yang terbilang privilege atau good looking? Itu tuh enak atau enggak sih? Mungkin boleh ke Kak Firda dulu kali ya. Sebenarnya gak enak banget loh guys. Sama teman-teman rumah gue tuh kayak dicap anak pinter dan bisa apapun gitulah. Sama juga kayak waktu gue SMA, gue dicap sama temen gue anak yang pinter, karena maaf gue selalu peringkat 1 di kelas. Tapi yang hello, gue gak sepinter itu loh. Justru itu jadi beban banget buat gue. Gue tuh bukan yang pinter, tapi gue orang yang hoki. Jujur gue lebih suka dicap jadi orang yang hoki, karena dalam artian mungkin aja gue beruntung karena emang teman sekelas gue bukan yang pesaing kuat gitu. Dan juga bukan yang semuanya pinter, tapi emang suka berpikir yang rasional. Terus juga gue kan emang sering maju ke depan. Ya kayak gitu kan bukan dicap pinter ya, kayak poin plus aja. Pasti guru juga suka kok sama anak-anak yang aktif, walaupun pasti ngalor ngidul jawabannya. Jadi bukan berarti gue itu tahu tentang semua pelajaran. Aduh, matematika aja gue tuh gak bisa. Maksudnya kayak gak paham. Pusing kalau tentang matematika tuh. Jadi tiap ada soal, tiap ada ulangan, gue selalu ngandelin temen gitu. Padahal gue sendiri ya gak ngandelin diri gue sendiri juga. Intinya karena privilege ini gue kayak yang hak istimewa gue tuh orang pintar yang cerdas gitu, padahal aslinya enggak. Gue cuma orang yang hoki dan rasanya itu gak enak banget. Bukannya seneng tapi malah jadi beban yang benar-benar harus sesuai dengan ekspektasi mereka. Gue gak bisa banget tuh. Itu aja sih Kak dari gue. Wah iya ya bener, kalau gitu malah jadi beban ke kitanya sendiri. Oke lanjut ke Kak Hana nih, gimana pendapatnya? Oke, sebenarnya kalau dibilang punya privilege itu enak atau enggak sih? Kalau menurut gua ada enak dan gak enaknya ya kalau punya privilege, dimana
Hak istimewa atau privilege ini mungkin bisa sulit untuk didapatkan bagi sebagian orang. Namun juga penting untuk memahami apa sih privilege kita sendiri sehingga kita juga bisa memberikan suara kepada mereka yang memang kurang memiliki privilege. Untuk itu privilege ini lebih baik digunakan dalam hal kebaikan gitu ya. Kalau ditanya pengalaman gue punya privilege, kalau diri gue sendiri sih merasa dari segi hal geografis ya, dimana gue tinggal di lingkungan yang terbilang dipermudah memiliki akses atau sumber daya, dimana gue ini tinggal di lingkungan yang terbilang dipermudah untuk memiliki akses atau sumber daya, dimana gue dekat kantor mengurus pernikahan seperti KUA, mengurus akta keluarga, kakak keluarga itu di kelurahan, itu dekat juga depan rumah gua. Terus ada juga dinas sosial, ada dinas pendidikan. Nah itu tuh bakal mempermudah gitu diri gua dalam mengurus dan didahulukan untuk membuat sesuatu di tempat itu. Mungkin itu aja sih dari pengalaman gua pribadi. Wah, bener-bener enak dong kalau gitu. Mau ngurus surat gampang, dan kalau mau nikah pun tinggal cus jalan ke depan. Oke, selanjutnya lanjut ke Kak Adisti ya. Menurut Kak Adisti sendiri nih gimana? Menurut gue, ya kalau gue yang dapat privilege sih enak ya, jelas. Cuma kalau gue yang gak dapat privilege, ya udah jelas gak enak lah. Nah, gue ini salah satu orang yang kedapetan dua-duanya sih. Gue pernah ngerasain enaknya punya privilege. Kenapa? Karena bokap gue profesinya itu guru bahasa Inggris, dan dia ngajar bahasa Inggris itu di sekolah yang gue pakai gitu loh waktu SMA. Jadi bisa belajar bahasa Inggris gratis di rumah. Dan gak enaknya pas gak punya privilege, karena ya gue ngerasa gue kalah cantik, padahal suara gue lebih bagus. Kepedean sih. Cuma ya teman-teman gue yang lain pun beranggapan hal yang sama. Di situ gak enak banget sih. Udah berharap buat tampil tapi gak dipilih. Nyesek gitu rasanya. Wah, jadi privilege itu ada enak dan gak enaknya ya. Ya pasti ada plus minusnya juga sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Terus salah satu dari kalian ada gak nih yang pernah ngerasa terintimidasi atau ngerasa dibandingin karena punya teman atau saudara yang punya privilege? Kita mulai dari Kak Adisti ya. Coba, menurut Kak Adisti gimana nih? Pernah dong, udah sedikit disinggung juga ya tadi di pertanyaan awal. Jadi ceritanya gue itu pernah punya teman, dia tuh cantik, suaranya juga bagus. Cuman ya gue ngerasa suara gue lebih bagus gitu daripada dia. Nah, sewaktu-waktu ada perlombaan nih yang mau dilaksanain waktu itu. Dicari dong siapa orang yang bisa nyanyi kan. Gue ini ngaku nih kalau gue bisa nyanyi, dan teman gue itu juga sama. Nah, karena perwakilannya cuma boleh satu, yang diambil tuh jadinya teman gue. Kenapa? Karena teman gue itu dianggap lebih cantik daripada gue. Padahal sebelumnya tuh udah dites suara gitu kan, dan gue tuh yang lulus. Cuman kata orang-orang tampilan gue yang kurang, jadi ya gue nggak kepilih. Di situ nyesek banget sih, dan kayak ngerasa sakit hati aja gitu. Ngerasa seharusnya yang pantas ngedapetin posisi itu adalah gue, cuma karena penampilan gue kurang, jadi gue nggak kepilih. Dan di situ gue berusaha menerima aja sih, ya mungkin bukan rezeki gue, cuma tetap aja gitu kesel. Kalau gue jadi Kak Adisti juga nih, pasti gue ngerasa kesel banget juga sih. Apalagi ngalamin hal yang ya bisa dibilang gak adil gitulah ya. Oke, kita lanjut ke narasumber kita selanjutnya. Mungkin bisa Kak Firda. Ada guys, ada banget. Jadi gue punya temen tetangga, dia tuh sama pinternya kayak gue, tapi dia cowok. Dia sih gak ngeselin, tapi orang tuanya ngeselin banget. Orang tuanya selalu iri sama gue. Dia gak mau anaknya kalah dari gue. Dia juga gak mau gue lebih unggul dari anaknya. Coy, gue juga gak mau kali dibanding-bandingin. Ya gue tetap diri gue sendiri. Jangan banding-bandingin dong. Kan pinter itu relatif. Maksudnya gak tok bisa semua pelajaran gitu. Itu kan bisa di salah satu pelajaran aja kan. Dan bisa aja pinter gak di pelajaran, tapi pinter speakingnya, attitude-nya, ya gak? Jadi kalau anaknya tuh lebih unggul dari gue dicicer abis. Kayak, ih Firda, si ini mah, sorry gue gak sebut namanya, si ini mah tuh dapat nilainya segini loh, kok Firda dapat nilainya segitu. Terus juga waktu SMA, gue tuh kan masuknya ke IPS, nah dia masuknya IPA. Terus nyokapnya bilang gini,
ih si ini mah masuknya IPA, kok Firda IPS sih? Nanti IPA mah gampang dapat kerjaannya, kalau IPS mah susah tahu. Lah gue kayak terserah gue dong. Kan gue jadi merasa terintimidasi ya. Gak enak banget deh sumpah itu. Gitu aja sih dari gue. Wah, agak-agak PR sih ya kalau punya tetangga yang modelan kayak gitu. Semoga kita semua dijauhkan dari tetangga yang modelan gitu ya. Oke, yang terakhir Kak Hana nih. Gimana nih menurut Kak Hana? Wah, kalau pengalaman yang gue dapet sih kan kalau dari tadi ya Kak Adisti kan mungkin dari temannya sendiri, kalau dari Kak Firda itu dari tetangganya sendiri, dan kalau gue itu dari lingkup keluarga sendiri. Wah, agak ngesel gimana gitu ya, dimana gue itu merasa terintimidasi oleh lingkup keluarga gue, dimana gue tuh nggak bisa masuk di universitas ternama yang gue waktu itu impikan. Gue tuh di situ selalu dibandingkan dengan saudara dianya gitu, dimana mampu masuk di universitas ternama gitu kan. Padahal kalau menurut gue sendiri tuh mau dimanapun kita kuliah, asalkan itu sesuai sama jurusan yang lu pengen atau sesuai sama passion lu, selagi itu niat untuk menuntut ilmu juga bakal sama aja ilmunya. Apalagi kadang yang bikin keselnya tuh setiap lagi kumpul tuh kadang gue selalu ada aja hal yang dibandingkan dari segi soal perkuliahan gue sama saudaranya dia. Mungkin itu aja sih dari pengalaman gue sendiri. Wah, ternyata bisa juga ya datang dari ruang lingkupnya, dari keluarga sendiri gitu. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, iklan dulu kali ya. Kamu suka kopi, tapi takut bikin gemuk. Ini dia solusinya, Latevat. Kopi dengan bahan-bahan low fat. Buat kamu gak takut ngopi. Latevat, delicious coffee doesn't make you fat. Abis lihat iklan kopi, jadi pengen ngopi juga nih. Buat kalian yang pengen ngopi, bisa langsung kunjungi akun Instagram di @latevat_official ya. Terus kita lanjut nih ke pertanyaan yang ketiga. Pernah juga gak sih kalian jadi patokan atau dimanfaatin sama orang karena punya privilege yang kuat? Gue dong mau jawab duluan, boleh ya? Ini pengalaman pribadi, pernah banget nih sama teman kelas gue. Jadi waktu SMA, dia itu selalu ngandelin gue dari semua PR, terus juga tiap ulangan selalu minta contekan. Gue selalu jadi yang ditanya-tanya. Ya kan jawaban gue emang gak terpacu sama buku. Jadi mohon maaf aja gitu kan, bilang ke mereka kalau jawaban gue ya gak sesuai sama buku. Terus mereka dengan entengnya jawab apa? Lah lu kan pinter, masa cuma jawab gini doang gak bisa? Ya menurut gue please lah, jangan kayak gitu, beban banget coy. Bukan berarti pinter itu bisa menjawab semua. Ya maksudnya bisa mah bisa, tapi kan gak harus sama sesuai ekspektasi mereka kan. Lagian juga mau ikutin jawaban gue syukur, enggak ya udah. Yang penting kan gue udah ada niat mau ngasih contekan. Ya enggak? Ya gue mah gak masalah sih mau dijadiin patokan juga, asal jangan nuntut yang lebih. Karena setiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Gak semua harus sesuai dengan ekspektasi mereka. Kan diri sendiri yang ngelakuin, masa mereka yang ngatur? Gak bisa dong. Gitu sih dari gue, Kak Syafik. Nah, gue juga mau nambahin nih, gue sendiri pernah gitu ngerasa dimanfaatin sama teman cowok di kelas gue pas SMA. Kenapa? Karena waktu itu tuh gue sebangku kan sama temen gue cewek. Dia tuh punya beauty privilege lah yang kuat, yang menonjol gitu di kelas gue gitu kan. Dimana dia itu bisa dibilang pinter, pandai menguasai semua pelajaran, cantik, dan juga dekat dengan guru-guru. Nah, ada satu momen dimana karena gue teman sebangkunya ya, gue tuh selalu ditanya-tanya mulai dari dia punya cowok atau enggak, terus dia tuh kalau pulang sama siapa kayak gitu. Dia selalu nanya kayak makanan kesukaan dia tuh apa sih kayak gitu. Nah, setiap hari tuh kadang ditanya. Kadang kan gue tuh selalu mikir kayak gitu ya, kenapa gak nanya langsung aja gitu kan, biar diri dia sendiri juga enak gitu dan detail gitu kan nanyanya gitu.
nggak harus lewat gua selalu gitu kan. Tapi sebenarnya gua nggak ambil pusing sih ya, karena mungkin dari teman sebangku guanya ini juga emang tertutup gitu kan sama cowok, kayak nggak mau lah dideketin gitu kan. Itu juga kan hak dia, dan gue juga merasa bahwa hal yang teman gue punya ini itu merupakan privilege, yang merupakan suatu keistimewaan lah dari diri yang dia punya gitu. Paling itu aja sih. Nah, yang tadi kan dari Kak Firda sama Kak Hana ya. Buat Kak Adisti nih, gimana pendapatnya? Nah, yang kayak gini juga pernah banget nih gue ngalamin. Jadi waktu gue SMA, bokap gue itu kan kerja di SMA yang sama kayak gue, dan dia ngajar jadi guru bahasa Inggris kan. Nah, bokap gue ini termasuk guru senior di sekolah gue, jadi keputusannya itu bisa lebih dihargain deh. Nah, di sekolah gue itu kan kalau mau keluar itu harus pakai surat izin ya. Dan surat izinnya itu harus ditandatanganin sama guru yang bersangkutan. Sewaktu-waktu nih teman gue pernah ada yang mau keluar tapi nggak diizinin sama guru yang bersangkutan. Karena gue ini anaknya guru di situ, gue diminta sama teman gue buat mintain tanda tangan ke bokap gue. Padahal gue nggak mau, tapi gue dipaksa. Nah, selain itu juga gue bisa datang terlambat tanpa dihukum karena gue bisa ngumpet di mobil bokap gue. Dan itu pernah ketahuan sih sama anak OSIS, cuman gue tetap lolos. Cuman setelah dari situ gue bener-bener gak disukain banget sama teman-teman OSIS gue, dan dianggapnya kayak mentang-mentang anak guru. Padahal ya iya sih, cuman kan ya gimana ya gitu, namanya juga privilege kan. Paling gitu aja sih ya. Wah, kalau gitu sih sebenarnya enak ya, tapi ya gitu deh, jadi nggak disukain. Buat teman-teman sosisers, jangan ditiru ya untuk yang tadi. Oke, karena kita udah ada di penghujung acara, jadi gue mau minta tips and trick tentang privilege itu sendiri dari salah satu dari kalian. Siapa nih yang mau kira-kira? Oke, kalau gitu gue aja deh yang mau ngasih tips and trick ala gue. Jadi kalau tips dari gue sih, kalau kita punya privilege, semaksimal mungkin kita harus manfaatin privilege itu dengan baik. Jangan jadiin privilege yang kita punya itu jadi sebuah keegoisan diri kita sendiri. Karena sesuai pengalaman gue sendiri, bahwa privilege yang kita punya itu belum tentu disukain sama orang lain. Kebalikannya nih, kalau kita yang gak punya privilege, kita harus berlapang dada dan berbesar hati untuk menerima, dan gak boleh ngerasa iri dengki dan kesel sama privilege orang. Wah, makasih banget nih buat kakak-kakak cantik yang udah mau share pengalaman dan ceritanya tentang privilege atau good looking. Oke sosisers, gak kerasa ya udah berpuluh-puluh menit gua Muhammad Syafiq nemenin malam Jumat kalian. Terima kasih banyak buat sosisers yang udah stay tune dan nemenin gue juga dengerin dan ngeramein sesi kali ini. Terima kasih juga buat Kak Hana, Kak Adisti, dan Kak Firda untuk waktu dan ceritanya tentang pengalamannya. Semoga dari cerita yang udah disampaikan tadi bisa buat jadi referensi dan pelajaran buat sosisers kalian. Oh iya, buat sosisers yang mau berbagi pengalamannya, bisa juga DM ke Instagram kita atau ke email signalradio@gmail.com. Oke sosisers, gua Muhammad Syafiq pamit undur diri. Don't forget to priority your happiness. See you next time and peace out. Bye bye, see you in the next time. Stay peace and love from Signal 91.4 FM.